Nah, kita kembali lagi hadirkan Romo Robini, Rektor Universitas Katolik Santo Agustus Hippo, San Agustin. Pada kesempatan ini kita mau bicara banyak tentang tradisi intelektual Dominikan. Cuman kali ini, Apalah ini, brother? cuman kali ini unik. Biasanya hostnya tuh satu melayani 4 pemateri. Kali ini satu pemateri, hostnya 2. Alasannya jelas, materinya susah. Ya, biar deep interview gitu ya. Iya, tradisi intelektual Dominikan itu hal yang di San Agustin itu sangat menjadi dasar, tetapi kemudian perlu penjelasan yang benar-benar dalam, terutama dari orang yang menghidupinya sejak awal. Kayak Carlos, saya bukan orang yang sejak awal tuh menghidupi tradisi intelektual Dominikan. Maka kemudian kita perlu penjelasan dari Romo Robini yang memang sejak sudah puluhan tahun menghidupi ini, saya kira. Seharusnya menjelaskan. Oh, ini sudah bukan menjelaskan intelektual nih, karena memang menghidupi ya. Iya, jadi setidaknya kita tahu bahwa dalam tradisi intelektual Dominikan itu ada 5 topik utama gitu ya. Apa salah satunya sebenarnya dalam pembelajaran misalnya di San Agustin kita belajar dan juga memberi pelajaran kepada mahasiswa itu soal etika. Ternyata bukan hanya etika, ada 4 lainnya gitu ya. Betul, tentang kebenaran, pengetahuan, tentang apa namanya, ontologi. Ya. Ini bahasanya terlalu teknis nih, nanti Romo Robini saya kira bisa jelaskan lebih sederhana ya. Karena kita bukan Dominikan gitu ya, jadi harus Dominikan yang menjelaskannya. Mungkin dari awal apa sih tradisi intelektual Dominikan? Kalau dalam konteks San Agustin, karya Dominikan yang kemudian membangun pendidikan ini, universitas ini, pentingnya apa? San Agustin itu belajar tradisi intelektual Dominikan. Pertama-tama tentu yang dimaksud adalah benar-benar sebuah tradisi yang memang pernah ada dan itu dirangkum dari pengalaman spiritual dari Dominikan yang dimulai dengan pendiri Santo Dominikus dan dikristalisasi oleh Thomas Aquinas. Sebenarnya sebelumnya oleh Albertus Agung? Ya. Oke. Tapi lebih penting bagaimana Thomas itu mengkristalisasikan semua yang merupakan spiritualitas Dominikan secara sistematis, bahkan teologis, sehingga kita mengerti sebenarnya tradisi intelektual seperti apa atau bahkan spiritualitas Dominikan. Dan karena Unika ini, kalau pemiliknya atau bagian daripada universitasnya ini adalah Dominikan, maka sesuai dengan perjanjian dengan Kusupan yang lalu bahwa yang diajarkan dan dihidupi adalah spiritualitas Dominikan, maka kita mulai dengan bagaimana sih tradisi intelektual Dominikan. Dan banyak orang tidak mengerti apa yang dimaksud. Supaya bisa mengerti seperti apa isinya dan arahnya yang kita mau coba sosialisasikan pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita bahas tentang poin-poin intelektual nih ya, ini yang harus menghidupi tradisi intelektual Dominikan di kampus nih siapa sih? Apakah hanya mahasiswa aja? Karena kan yang belajarnya kan hanya mahasiswa nih. Apakah hanya terbatas pada mahasiswa atau siapa nih? Semua. Makanya supaya tahu bahwa ini tradisi kita, maka saya memberanikan diri menerima semacam undangan untuk podcast supaya dimengerti oleh semua pihak. Bahkan ini bukannya untuk Unika kita, siapa tahu ini menjadi alternatif untuk melihat banyak hal di masyarakat yang menurut saya sangat penting. Karena ini satu kontribusi kehadiran Dominikan di Indonesia dan di Pontianak khususnya mengenai cara berpikir yang sebenarnya sangat beda. Sebenarnya bukan beda, sebenarnya sangat khas, ada khasnya. Yang sebenarnya sudah dihidupi oleh banyak pihak. Tidak kami klaim bahwa ini kami hidup sendiri. Karena Thomas sudah mengajar dengan bukunya lebih daripada 800 tahun kan. Ya sebenarnya sudah banyak mengakar di gereja sebenarnya. Ya. Kita sambil ngopi ya. Romo bisa sambil kopi loh. Ya. Santai saja. Iya, ini bicara santai karena topiknya berat gitu ya. Kita mulai dari mungkin dalam salah satu poin tradisi intelektual Dominikan kita bicara soal kenyataan gitu ya. Nah, ini mahasiswa ini kalau misalnya dibilang apa kenyataan? Yang ada sekarang Pak, iya apa gitu. Dalam pandangan Aquinas atau dalam pandangan tradisi intelektual Dominikan apa sih kalau kita bicara soal
kenyataan dan pentingnya apa mau kalau harus Iya, mengetahui. kenapa kita harus mulai dari itu untuk diskusi tentang tradisi intelektual Dominikan? Yang pertama-tama harus dilihat sejarah bahwa dulu pada zaman ketika abad pertengahan, ketika Dominikus dihadapi oleh suatu masalah besar abad pertengahan, yaitu mulanya munculnya bidah Albigensian. Albigensian itu sebuah bidah ajaran sesat yang mengatakan sebenarnya ada dua kenyataan hidup manusia. Sebenarnya benar dari situ. Yaitu yang spiritual dan yang material. Yang nampak dan yang tidak nampak, hidup rohani atau dunia spiritual. Tapi yang salah dia mengatakan bahwa yang material itu nggak penting. I see. Bahkan yang material ini kejatuhan, dosa, semuanya dosa. Karena dia memikirkan seperti ajaran gereja yang tradisi yang sudah lama dan memang tidak diakui gereja bahwa semua yang bersifat badannya atau yang nampak material itu adalah kejatuhan dan merupakan dosa. Berarti tubuh ini jahat Mo ya? Kalau Jahat. dalam terjemahan itu ya? Ya, seperti Plato yang I mengatakan see. bahwa tubuh itu kejatuhan. Yang benar adalah dunia spiritual. Maka konsekuensinya berat sekali. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bahwa salah satunya perkawinan itu tidak boleh. Oh ya? Perkawinan itu dosa. Bisa jelaskan logikanya gimana Mo? Kenapa perkawinan kemudian menjadi dosa? Karena itu masalah tubuh. Oh, Apalagi hubungan seksual itu dosa. oke. Padahal hubungan seksual itu yang mempunyai masalah bukan hubungan seksualnya, tapi hubungan seksual di luar pernikahan yang dosa. I see. Tuhan sendiri menciptakan perkawinan, institusi perkawinan. Kalau lihat upacara perkawinan, dikatakan bahwa satu-satunya yang tidak dihancurkan oleh dosa asal adalah perkawinan. Yang lain semua hancur. Yang diwariskan kepada manusia setelah dosa asal adalah perkawinan yang masih sampai hari ini. Dan itu sejak penciptaan. Dan mereka mengatakan bahwa itu dosa. Dan yang lebih parah lagi, ada yang lebih ekstrim mengadopsi pendapat pada abad awal, yaitu abad sebelum Masehi dan abad setelah Masehi juga, yaitu bahwa ada dua Tuhan. Tuhan yang jahat dan Tuhan yang baik. Oh. Tuhan yang jahat itu ya Tuhannya Yesus Kristus yang menciptakan dan menebus manusia secara spiritual. Tuhan yang jahat adalah Tuhan yang menciptakan materi, yang membuat kita ini terperangkap dalam dunia material sehingga kita jatuh dalam dosa. Platonis Nah. banget ya. Manikeisme sebenarnya. Namanya Iya, manikeisme. iya. Terus Tuhan Itu yang ekstrim. mana? Tuhan yang mana yang benar? Ya itu yang menjadi masalah kan. Tapi yang menjadi masalah adalah apa itu kenyataan yang sebenarnya? Itu pertanyaan besar. Kalau begitu, manusia yang akan bingung mengenai struktur keberadaan, the nature of the existence, dan apa itu realitas. Makanya kalau suatu hal di mana sudah orang tidak percaya dengan realitas sebagaimana adanya, maka itu sudah menjadi masalah semuanya. Iya sih, kalau orang enggak memahami realitas mengerikan sih. Maksudnya bukan enggak memahami, kesalahan dalam mengerti realitas itu berdampak pada tindakan, keputusan. dan Semuanya, lain-lain. Iya, action follow being, Iya, iya. ya kan? Tindakan mengikuti keberadaan Iya. seseorang atau sesuatu entitas. Maka pembicaraan mengenai realitas sangat penting. Dan menurut Thomas, bahwa realitas itu ada. Kenyataan itu ada. Semua kenyataan. Maka pernyataan yang paling kuat dari Thomas, fondasi semua keberadaan, bahkan pengetahuan, adalah mulai dengan satu pernyataan sederhana. Ada sesuatu. Daripada tidak ada sesuatu. Aliquid est, bahasa Latinnya. Jadi kalau kita ingin belajar, ingin memulai sesuatu pengetahuan, apapun juga, harus mulai sesuatu pernyataan yang sangat sederhana, mengakui kenyataan bahwa dia ada sebagaimana dia ada. Ens in quantum ens, bahasa Latinnya. Jadi aliquid est. Ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu. Dan kita harus bisa membedakan antara imajinasi dan keberadaan. Gini, saya bisa membayangkan bahwa ada gajah yang punya sayap dan terbang. Imajinasi. Imajinasi saya. Tapi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan gajah yang sebenarnya, yang tidak bisa terbang. Minimal selama hidup kita, sampai sejarah apapun juga tidak pernah ada gajah punya sayap.
Tapi kita bisa membuat suatu pemikiran bahwa ada gajah yang punya sayap. Thomas mengatakan yang seperti itu nggak ada artinya. Oh, ntar Mo, kalau ini menarik nih ya, karena nanti tuh orang-orang kan akan bertanya tuh ketika realitas itu dilihat yang terpenting itu adalah apa yang real, nampak tentang gajah gitu. Contoh sederhana. Lalu kemudian imajinasi apakah menjadi tidak punya arti Mo? Sementara orang zaman sekarang tuh kan melihat bahwa imajinasi itu membuat orang bergerak karena dia punya imajinasi tentang sesuatu, kemudian dia create sesuatu. Apalagi anak-anak muda sekarang, Betul, mahasiswa itu betul. Yang berpikir, dimaksudkan dengan imajinasi adalah sesuatu yang tidak real. Tidak real. Ya, yang tidak real, tidak dalam kenyataan. Gini, kamu boleh membuat imajinasi apapun juga, tapi itu bukan kenyataan. Misalnya membayangkan bahwa gajah bisa terbang. Kan nggak mungkin gajah bisa terbang. Iya. tidak bisa mewujud nyatakan Nggak gajah bisa. punya sayap. Gitu Bisa ya. membuat komputer, robot bawa gajah. Atau itu animasi terbang. gajah punya Iya, sayap terbang bisa. itu silakan aja. Tapi kenyataannya gajah tidak bisa terbang. Ya. Ya kan? Makanya bahasanya Thomas adalah the priority of being, ya itu penting. Prioritas keberadaan, bahwa yang ada adalah yang ada, bukan yang dibayangkan dan yang tidak ada, ya kan? Ada pertanyaan dari mahasiswa karena misalnya pendidikan kita mungkin membiasakan kalau kamu mampu berimajinasi, membayangkan sesuatu, kamu bisa mewujudkannya. Dari pernyataan di tradisi intelektual Dominikan ini bahwa ya gajah bersayap itu hanya imajinasi, tidak mungkin diwujud nyatakan. Gini Itu loh, gimana dong menjawab imajinasi itu? itu proses kreatif itu lain dengan imajinasi yang fiktif. Oke. Ya. Saya juga meminta mahasiswa untuk bercita-cita lebih dari apa yang mereka bisa pikirkan. Ya. Tetapi ada batasnya bahwa saya tidak bisa menjadi Spider-Man. Ngerti nggak? Ya. I see. Ya. Jadi jelas gitu ya bahwa boleh kreatif tetapi imajinasi itu tuh tidak bisa di Karena lawannya kenyataan. Ya. Ya. Priority of being. Ya kan? Kita bisa membayangkan bahwa ada manusia yang mungkin Superman ya, ditembak nggak mati segala macam ya. Tapi apakah ada? Dan pernah ada. Bahwa sebagai suatu imajinasi yang layak dipentaskan dalam sebuah proses kreatif film, drama, ya fine-fine saja. Itu kan suatu wilayah yang sifatnya Fiktif ya. fiktif. Tetapi kenyataannya adalah beda. Ngerti nggak? Kamu bahkan bisa membuat model, ya, model sebuah hal yang menurut saya kamu kenyataan tapi tidak pernah ada. Dan itu sah saja, itu sebagai suatu proses kreatif yang sangat dihargai. Tapi itu bukan kenyataan. Ya. Karena lagi pula itu kenyataan, proses kreatif ini jangan lupa, basicnya adalah kenyataan juga. Iya sih. Sebenarnya kreatif itu kan penggabungan beberapa realitas jadi satu hal yang baru kan. ya. Tapi sebenarnya semua basicnya realitas semua, kenyataan semua tuh. Tapi anak awam mahasiswa akan bertanya kayak Oh iya, tadi. bakal tanya itu tuh. Iya. Nah, takutnya gini, Mo, mereka akan terjemahkan. Berarti Romo Robini kalau gitu ngajarkan jangan berimajinasi karena itu nggak real. Hmm. Yang saya mengatakan ini imajinasi dengan proses kreatif itu sangat beda. Ya. Kalau mengerti saya imagination, tapi sebenarnya nggak bisa ngomong juga. Mungkin bahasanya bukan imajinasi ya. Apa namanya itu? Sesuatu yang fiktif. Ya. Imajinasi itu kadang-kadang dalam bahasa Inggris itu image. Image. Image itu lain. Iya sih. Ya. Fantasi ya. Fantasi juga bahasanya hati-hati karena Thomisme mengenai fantasma. Fantasma Oke. tuh, iya benar. Itu sense perception. Ya. Ya, jangan kita, maka ketika kita ngomong itu lebih baik ngomong fiktif. Fiktif ya. Tidak nyata. Ya. Karena fantasi itu awalnya adalah phantasm. Phantasm itu sense perception of reality. Ya. Jadi hati-hati kita buat terminologi. Ya. Ya. Rawan disalah tafsirkan tuh. Iya. Dan ini tipis-tipis. Saya mengerti Ya. antara proses kreatif yang kita tidak bisa batasi, Ya. sesuai dengan ya jiwa seseorang dan itu sah. Tapi apakah nyata bisa terjadi? Itu lain lagi. Ya. Mau kita kembali ke soal kenyataan itu sendiri. Dalam semboyan Dominikan, veritas itu sendiri. Jadi kenyataan itu tuh apa? Kenyataan pertama-tama adalah sesuatu yang memang nyata ada. Kita bisa raba, kita bisa lihat. Tidak mungkin tidak nyata. Ya, panca Berarti indera. kenyataan itu indrawi, Mo. Kenyataan. Selalu indrawi atau bisa lebih dari sekedar indrawi? Nah ini pertanyaan bagus sekali. Karena selalu kita berpikir bahwa
kenyataan itu hanya indrawi, nanti Thomas akan menjelaskan tidak harus indrawi. Tetapi kenyataan yang sungguh nyata, misalnya Tuhan. Oh iya, iya. Tuhan, iya. malaikat tidak indrawi. Iya. Ya. Tetapi itu namanya tata ciptaan keberadaan yang sudah diwahyukan kepada kita. Ya, jadi kenyataan tidak harus indrawi, ya. Tetapi kenyataan yang pertama kita punya adalah yang apa yang kita temukan dan kita lihat. Ya. Dan kebenaran itu adalah apa yang kita lihat, kita ketahui dan depan mata kita dan merupakan kenyataan, bukan fiktif. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama yang penting. Oke, menarik. Nah, kamu atau aku dulu nih. Ini kan setelah kita melihat bahwa dari Aquinas itu kemudian melihat bahwa realitas yang pertama-tama indrawi karena memang kita bergerak sebagai manusia dari titik itu ya. Lalu kemudian juga termasuk realitas tentang Tuhan sebagai kenyataan juga yang bisa terima itu. Kalau kita bicara ini masuk ke dalam aspek intelektual Dominikan yang akan masuk ke perguruan tinggi, ini relate-nya di mana, Mo? Pertama-tama murid harus diajarkan bahwa mengerti kenyataan. Apakah kamu pengen bilang bahwa mahasiswa harus diajarkan tentang benar-benar memahami keseharian gitu atau Bukannya keseharian, atau gimana? keseharian dan bagian kenyataan. Kenapa gini loh? Karena ada kenyataan yang dibuat seolah benar, nyata tapi bukan nyata. Misalnya apa? Kebohongan. Ini isu apa namanya post-truth ya? Iya. Post-truth itu isu sekarang tuh tentang kebohongan ketika disuarakan terus-menerus itu akan menjadi sebuah banalitas tuh. Iya. Jadi dianggap Dianggap sebagai benar. baru. Makanya Dianggap benar. mahasiswa diajarkan bahwa apa itu kenyataan. Kenyataan itu Thomas harus telanjang, nudity, dan bisa diketahui. Dan kalau orang mengatakan kenyataan itu sejauh hanya bisa diindra, dalam bahasa sejarah filsafat namanya empirisme. Iya. Ya. Nah kalau dalam ide namanya idealisme. Ya kan? Tapi sebenarnya kenyataan itu adalah apa yang bisa kita mengerti dan bahkan kita bisa alami. Sangat nyata. Makanya ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu. Minimal saya berada dan kamu berada di depan saya. Nah, itu yang nyata. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang nyata seperti apa dan bagaimana mengetahuinya itu nomor 2. Oke, tapi memang harus bergerak dari realitas kenyataan dulu itu. Iya. Makanya Thomas selalu mengatakan proses pengetahuan itu adalah kembali kepada fundamen kenyataan. Reductio in re. Ya kan? Kembali kepada kenyataan yang sebenarnya. Ya kan? Dari situ kenyataan akan menunjukkan ketelanjangannya. Maka proses pengetahuan mengajar orang pertama-tama adalah yang paling penting adalah ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu. Dan semua pengetahuan mulai dari situ. Makanya kita harus mengajar para murid atau semua bahwa kita harus mulai dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan kan sekali lagi, seperti apa kenyataan yang sebenarnya dan bagaimana mengetahuinya. Ya. Ya kan? Seperti itu. Kenyataan yang apa adanya? Enggak juga ya. Kenyataan yang apa adanya yang harus diketahui secara adekuat. Belum tentu kenyataan apa adanya kita bisa mengerti segampang itu. Ya. Ya. Contoh, apa definisi manusia? Iya. Ya. Itu materi apa namanya? Logika tuh. Definisi itu penting karena definisi menentukan tindakan tuh. Iya. Karena action follow being. Nah, itu yang kadang-kadang fondasi pengetahuan pertama-tama adalah adanya kenyataan. Sekali lagi, bagaimana mengetahuinya? Epistemologi. Iya. Itu metode. Iya, seperti apa saya alami, itu masalah yang disebut dengan experience. Ya. Bagaimana memperhatikan kenyataan dan merespon kenyataan, itu bisa masuk etika. Ya kan? Termasuk tentang realitas yang dipahami orang-orang itu kan berbeda, Mo ya. Ketika dia bertemu, realitas saya bertemu dengan realitas Romo, itu konflik itu terjadi karena pemahaman saya terhadap realitas berbeda, pemahaman Romo terhadap realitas berbeda. Makanya saya bilang, realitas itu telanjang. Tapi bagaimana kita mengerti realitas, itu yang harus kita pertanyakan. Dan itulah metode-metode yang harus kita ikuti. Ya. Tapi semuanya harus dimulai dengan
ada daripada tiada. Nah, semua fondasi pengetahuan adalah mulai dengan satu pernyataan sangat sederhana, a liquid S. Makanya Thomas itu mengerti betul perjuangan daripada pendirinya Santo Dominikus. Banyak orang tidak mengerti Thomas Aquinas karena dia selalu mulai dengan summa teologi. Ya. Salah. Itu belakangan bicara summa teologi Itu Bukunya nanti. besar. Itu Thomas yang matang. Thomas yang ya Iya, saya matang, pernah dengar bukan. Thomas muda bukan. Iya, ya. pernah dengar itu tuh Thomas muda dengan Thomas. Ya, sebenarnya Thomas mulai dengan dia adalah seorang yang mengerti bahwa Albigensian itu salah. Di muda nih, pada saat muda. Seluruh hidup Dominikan akan dikatakan pada kita bahwa sesuatu yang salah adalah Albigensian. Dan Albigensian adalah split personality. Yang terjadi sekarang juga, jangan bilang Albigensian hilang. Karena contoh, Oh iya sih, benar. manusia mendikotomi antara dunia dan surga. Itu sudah Albigensian sebenarnya. Ya. Ya kan? Seakan-akan dua yang terpisah dan tidak mungkin ada hubungannya gitu Mo ya. Padahal dalam doa Bapa kami kita mengatakan biarlah di bumi seperti Di dalam dalam surga. surga. Ya kan? Tapi kalau kita dibuat dikotomi yang sangat parah, itu kita sudah masuk dalam istilah dualisme. Dan itulah Albigensian yang sebenarnya. Ya. Makanya saya minta diajarkan tradisi ini karena kita harus mulai dengan apa yang ada. Bahwa bagaimana mengetahuinya tergantung metode ilmu pengetahuan dan kamu mengetahui untuk apa. Itu yang disebut dengan objek formal dan objek material. Iya. Kan? Ya. Objek material jelas keberadaan, objek formal sedikit dari segi manapun juga. Ya. Ya kan? Geologi bicara beda, filsafat bicara beda, ilmu pengetahuan fisika bicara beda tentang sesuatu yang sama. Itu kan objek formal. Dan saya yakin trio begitu juga di kelas saya itu tuh selalu ditanyai oleh mahasiswa gini, Pak ngapain sih belajar filsafat? Iya. Kalau di kelas jawab apa? Kalau saya tuh sederhana ya. Kalau